Kalau kemudian di rest area pomnya itu kehabisan bensin gimana? Enggak. Ya, kalau tiba-tiba hujannya terus luar biasa jalan tidak kelihatan gimana? Enggak loh. Enggak mikir. Yang penting naik mobil bismillah jalan. Sampai enggak? Sampai. Selesai. Ya, soalnya saya dari Jakarta ke Solo tidur, Bib. Masyaallah. Lebih enak lagi itu ya. Enggak mikir sama sekali, betul, enggak mikir. Iya. Tapi kalau mau keluar sudah mikir, ini contoh nih. Iya. Contoh. Ini saya nanti kalau di rumah ada gempa bumi bahaya ini. Akhirnya dia tidur di latar, di halaman. Wah, ini nanti di halaman ada ular bahaya ini. Ya, akhirnya dia nggak jadi tidur, pengen keluar. Baru mau jalan keluar, wah nanti kalau ada supir ngantuk ditabrak bahaya ini. Jadi keluar enggak jadi. Akhirnya apa? Mati ngadeg. Waduh, gara-gara mikir. Enggak iso urip. Tapi kalau enggak tenang, paling hebat tuh wong edan. Enggak, ngomong edannya jelas banget. Paling enak wong edan. Wong edan. Kenapa, Bib? Orang gila enggak mikir. Saya membaca ya, entah betul entah salah. Tapi orang gila tuh kalau nyebrang enggak pernah mikir. Orang gila nyebrang nggak pernah mikir, nyebrang jalan dulu, asal jalan toh. Benar. Yang pergi siapa? Mobilnya yang mandek, ngerem dadak, menghindar dan lain sebagainya. Wong edannya selamat. Iya. Orang gilanya selamat. Berarti saya yang gila, Bib. Soalnya pernah ada orang gila ODGJ ini lewat di tengah jalan, saya klakson. Itu yang gila berarti saya. Wong edan di klakson ya. Nggak bakal minggir, nyantai aja dia jalan. Mikir, siap. Akhirnya orang gila sampai di tepian selamat. Sementara sering gila kita mau nyebrang itu maju mundur, akhirnya ketabrak. Karena keraguan itu. Karena ada mikir. Kita sopir mau nyalip, kalau kebanyakan mikir, ragu-ragu bisa kecelakaan. Benar. Kalau mau nyalip harus mantap. Betul kan? Nyalip saja. Hasilnya selamat. Nah, kenapa orang gila kok selamat, enggak kena penyakit macam-macam? Nah ini bentar. Kalau saya nggak bisa jawab, saya orang gilanya nih. Kenapa, Bib? Coba toh orang gila itu kita lihat di kenyataan kehidupan. Betul. Ya. Orang gila makan makanan busuk, perutnya enggak sakit. Orang gila tidur kehujanan, kepanasan, enggak pakai baju di jalanan, enggak sakit. Enggak masuk angin. Enggak pernah saya lihat orang gila itu bekam gitu, enggak keroan, enggak ada. Tapi kita ini sudah dalam rumah, makan teratur. Masya Allah, penyakitnya macam-macam. Perbedaan yang paling menyolok apa? Yang satu waras, yang satu gila. Yang gila sudah enggak iso mikir. Lah sing waras kakean mikir. Berarti sekarang solusinya adalah yang waras jangan banyak mikir, tapi zikir. Nah, ojo mikir tapi zikir. Seperti ketika jangan dapat hadiah kemarin tuh apa tuh? Anugerah apa tuh? Saya Indonesia Movie Actor Award. Masya Allah. Kalimatnya jenengan apa kemarin? Bukan saya yang hebat, tapi semua karena Allah. Selesai kan di situ? Oh iya. Nah, baru sadar saya, Beb. Semua karena Allah. Aku gak iso apa-apa. Siapa saya gitu. Iya. Tapi karena Allah saya jadi bisa dibuat bisa sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih ya pemirsa, kalau mungkin kita lihat di dalam kehidupan nyata itu ilmunya cecak itu loh. Bentar, ilmu cicak yang nempel di dinding. Itu gimana itu, Beb? Seperti yang lagu seperti yang kita nyanyikan tuh. Cicak di dinding. Benar. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk langsung ditangkap. Dilahap, selesai gitu. Pertanyaannya gini loh. Cicak itu rezekinya makanannya apa dia? Nyamuk, serangga yang terbang semua. Sementara cicak nggak iso nempel, nggak iso terbang. Nggak bisa. Kalau di logika dipikir cecak boleh protes toh ya. Oh iya. Rezekiku jauh. Susah banget loh. Dia bisa terbang, aku nggak bisa terbang. Kalau dipikir ya. Tapi cecak nggak sih mikir. Dia diam. Kenyang. Melaksanakan tugasnya, merayap. Iya. Sedangkan saya sendiri pernah mengalami mengejar-ngejar rezeki, capek, yang ada capek rezeki nggak dapat. Tapi cecak tadi merayap saja dia, menjalani tugasnya merayap, ya rezekinya dikirim. Rezekinya dikirim. Lah kita disuruh sama Allah zikir. Berarti ikhtiarnya nggak mikir, ikhtiarnya cuman itu tadi ya. Selesai. Diparakno. Ya, dihadapkan rezekinya, semua solusinya dikasihkan. Karena dia
nggak mikiri itu, difikirkan sama yang maha memikirkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya dalam konsep yang selalu diajarkan orang tua saya, ojo mbok pikiri, ojo mbok pikiri, wis ono si mikirno, jangan dipikiri, sudah ada yang memikirkan. Sama seperti maaf saya Silakan. potong, sama seperti selama ini cara Habib Novel ini kalau ceramah nggak pernah ada tema, karena nggak mikir, tapi materinya, temanya nyambung, viewernya banyak, terbukti loh Bib. Kenapa? Iya. Kan nggak mikir. Nggak mikir. Kalau nggak mikir kan ngomong enak. Ya biasanya kan kalau datang di kenegaraan, Bib maaf ini nanti temanya tentang pernikahan. Berarti selama ini nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah. Jadi saya kalau dikasih tema itu selalu saya tolak. Cuman sama ngomong ya insya Allah aja, insya Allah bisa keluarnya seperti itu. Cuman saya nggak jamin karena saya nggak pernah mikir. Yang penting niat ngomong apik gitu aja. Niat ngomong yang baik. Saya kasih contoh sederhana. Anak. Iya. Nah ini anak. Anak itu ketika dia mau berangkat sekolah, kan nggak pernah malam-malam ngomong sama bapaknya, Bapak sudah punya duit belum buat ngasih uang sangu aku? Betul. Nggak pernah ngingetin. Ya. Besok ada ndak Pak buat uang sangu aku, uang saku sekolah? Nggak pernah kan? Bener. Tapi anak percaya, pokoknya dia disuruh tidur, dia tidur, nanti dibangunkan jam sekian dia bangun, berangkat sekolah, pasti sudah disiapkan uang saku sama orang tuanya. Anak percaya, dia tidur saja menjalani perintah orang tuanya. Ya, tidur nak, bangun nak, berangkat sekolah kau sangune. Ini uang sakunya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan orang tua saja, ya orang tua saja menjamin anaknya seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gampang lah pegawai negeri. Itu gimana Bib? Pegawai negeri itu kerja tanggal 1 bulan, gajiannya ya, tanggal 1 berikutnya ya. Tidak ada yang tanggal 15 terus ngomong sama negara, cair enggak nanti itu tanggal 1. Enggak ada. Ya berangkat jam 8 sampai kantor, jam 4 pulang. Dijalani dengan keyakinan, ya sudah dipikirkan sama negara. Pasti tanggal 1 cair gajian. Nah kita sama Allah disuruh sholat toh, ya poso, kemudian kalau kamu wajib zakat toh, kalau bisa haji yo, bekti yo sama orang tuamu, seneng bapak ibumu, selesai urusan hidupmu. Ndak ono urusan sing ruwet-ruwet, semuanya akan jadi mudah. Lah kakek mikir, apa iya toh? Masa sih? Makanya orang dulu nggak pernah ngasih kalau kita datang ke kiai zaman dulu ya. Yai, kalau gak ada masalah gitu. Terus dinasehati itu nggak ada. Kamu jangan begini, jangan begitu, jangan, nggak ada. Jadi orang dulu kalau ada orang datang misalnya ngeluh gitu ya, saya ini kok anak-anak saya pada nakal gitu, susah diatur, langsung dikasih amalan, nih amalkan ini, dikasih amalan, bukan dikasih pikiran, dikasih amalan, amalno, begitu dia mengamalkan itu kan zikir, begitu zikirnya ini jalan, urusannya diselesaikan sama Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah sekarang kita ini dicurhati, jawabnya juga nasihati. Waduh. Nggak ada solusi, nggak ketemu. Karena yang bisa mensolusikan hanya Allah. Bukan nasihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang dulu enak. Datang itu nggak kebanyakan dinasihati A, B, C, enggak. Udah baca ini ya tiap hari. Udah ziarah ke makam orang tuamu belum? Kalau belum ziarah ke makam orang tuamu, dikasih amal semua. Nah amalnya dia ini bagian daripada melaksanakan perintah Allah. Kalau kamu jalankan perintah Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusanmu. Selesai. Jadi enak hidup itu sebetulnya, tidak ruwet. Yang gaya ruwet lah awake dhewe. Kita sendiri. Wong dikon salat kok gak salat. Ya, disuruh poso gak poso. Bar kuwi sambat. Keluh kesah kok urip kaya ngene. Urip kaya ngene. Padahal hidup mudah. Begitu Mas Erik. Nah, ada enggak nasihat Mas Erik untuk Habib Novel nih? Satu nggak ada sih Beb. Saya cuman merangkum semuanya itu, intinya tuh nggak usah mikir, yang penting zikir. Karena yang mikir itu udah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, luar biasa pemirsa. Merinding aku. Insyaallah. Mas Erik ini makomnya menghibur orang. Iya sih. Ya, makom menghibur orang itu idkhalus surur, menyenangkan orang lain. Amalan terbaik seorang mukmin adalah memberikan kesenangan di hati manusia yang lain, ya, memberikan kesenangan. Itu
amalan yang luar biasa. Termasuk tadi waktu ketemu saya udah bab salam kenal saja itu buat saya ketawa. Gimana tadi itu ceritanya? Jadi itu pemirsa, kalau saya bilang sama nih, lihat guru saya Habib Novel Alaidrus. Loh, kamu kenal Rik? Enggak kenal lagi, kenal lama saya sama dia. Dari mana kenal lamanya? Loh, kenalnya lama, dia tuh ngelihat saya tuh kenalnya lama, ini siapa ini, gitu. Jadi terus, kenal lama itu susah mengenalinya gitu ya. Benar. Jadi rencana di Solo berapa hari? Saya 7 hari, Bib. 7 hari ya, insyaallah. Lama-lama sama. Insyaallah. Jangan khawatir. Pokoknya kalau ke Solo ini rumahnya sendiri. Benar. Jazakumullah khairan. Tadi Bib, nggak usah mikir mau ketemu Habib kapan. Allah yang mikirin. Betul. Iya, akhirnya ketemu. Itu pemirsa. Kalau kebanyakan mikir nanti akhirnya hidupnya keriting, pusing. Ya bukan rambutnya, bukan rambutnya, hidupnya. Masya Allah. Hidupnya keriting, melungker mumet gitu kan ya. Pusing akhirnya. Iya, enggak pusing ini, enggak. Nah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak mikir, hidupnya akan enak, nyantai, nyaman. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini obrolan singkat ringan ini mudah-mudahan bisa diambil ilmunya, ada manfaatnya. Sangat. Ya, yang jelas saya bahagia karena ruangan yang baru dibuat ini sudah memberi manfaat. Ya, sudah memberi manfaat. Insyaallah kita ketemu di episode yang lain. Singkatnya pesannya begini. Urip ojo kaken mikir, tapi okehana oleh zikir. Ya. Terima kasih. Saya Novel bin Muhammad Alaidrus bersama murid yang sedang magang Erik Estrada. Masya Allah, murid magang. Ini sama-sama berguru. Tadi saya dapat ilmu yang banyak dari beliau yang akan saya share lain waktu. Jangan sekarang ya, insya Allah. Dan jangan lupa kalau ada kebaikan ini share sama yang lain. Benar. Biar yang lain mendapatkan kebaikan yang sama juga. Betul. Jazakumullah khairan wal afu minkum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.